Selamat sore sahabat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perbincangan terkait dengan sejarah kepenguasaan di Sukoharjo. Pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu seorang tokoh penyelenggara pemilu yang sudah senior sekali, yaitu Bapak Kuswanto SH MH, ya. Beliau ini adalah ketua sekaligus pernah menjadi anggota juga, Pak, di KPU Kabupaten Sukoharjo selama 3 periode. Dimulai tahun periode berapa, Pak? Jadi pertama 2003. Pernah periode di 2003 itu, Pak? 2003, 2008, 2014, 13, 2013 baru ke 2015 kemarin ya, berarti. Jadi pada waktu itu sudah di dua periode, kemudian Pak Kus sudah tidak mendaftar lagi, berarti kan seperti itu. Nah Pak Kus, terkait dengan kita bicara tentang KPU dulu, ya. Pada waktu periode pertama jenengan di KPU itu anggotanya siapa saja, ya, Pak? Jadi ada itu di periode pertama itu kebetulan ketuanya kan Pak Komsun itu. Pak Komsun, ya. 2003-2008. Yeah. Itu ada Pak Komsun sendiri, Komsun Nur Arif, SAG, saya sendiri, terus Pak Joko Harjanto, Amri Sarip Hidayatullah, dan Bu Utami Dewi Nur Hayati. Oh, Bu Utami Dewi Nur Hayati, ya. Itu untuk yang periode tahun 2003 sampai 2008 ya, itu. 2008. Kemudian 2008 sampai 2013. Untuk periode berikutnya, periode kedua 2008 sampai 2012 itu ada saya sendiri ketuanya, ada Pak Muladi, terus ada Pak Yulianto Sudrajat yang sekarang masuk KPRI, ada Pak Mulad Bayu Haji, ya. Ada Bu Ita Eviati. Maaf Bu, Pak, seingat saya pada 2003 ya? Tahun 2000 belum. Itu Bu Tami sama Bu Ita itu ya? Ya, perempuannya dua. Ya. Saya, Pak Muladi, Pak Derajat, Bu Ita sama Bu Tami ya. Nah, itu yang kedua. Yang periode 2, yang periode 3 saya sendiri, Pak Derajat, Pak Muladi, Pak Bayu sama Mbak yang terakhir laki semua itu. Iya. Oh nggih, jenengan, kemudian Pak Muladi, Mas Derajat, Nuril. Iya, Pak Nuril. Iya, sama Pak Bayu Haji ya. Iya. Saya ingat Pak Gus, pada waktu periode yang pertama nggih, kalau kita hubungan dengan lembaga pengawas pada saat itu masih bernama Panwaskap ya. Ya, itu untuk periode pertama itu tahun 2003 nggih. Itu Panwasnya sinten mawon? Itu masih Panwaskap ad hoc sifatnya itu. 1 tahun ya. Ya, setiap penyelenggaraan ganti. Itu masih dari unsur kejaksaan, akademisi dan masyarakat. Waktu itu ketuanya Pak Tony Hasan. Oh, Pak Tony yang dosen. Betul, Pak Tony Hasan, Pak Saifuddin dari kepolisian. Terus ada Pak Mas Burhan itu. Wawan. Mas Wawan. Irwan Ahmad Yani. Iya, Irwan Ahmad Yani. Betul. Oh, gitu. Itu masih dari tokoh masyarakat berarti. Ya, betul. Itu pada kontestasi apa aja, Pak? Ya, itu pilek sama pilek itu. Pilek ya? Iya. Pilek 2003 itu ya? 2004 ya? Oh iya, 2004. Pilek pilpresnya ya, itu ya? Betul. Kemudian Pak Kus kan sudah mengalami bermacam-macam kontestasi gitu. Dari tahun ke tahun, bahkan pilkada sudah dari 3 periode sudah ya minimal ya 2 kali atau 3 kali lah seperti itu. Ya. Kemudian pada tahun 2000 berapa ya? 2008 atau 2010 ya? Atau 2008 yang pilek-pilpres itu. Setelah 2004 itu 2004, kemudian pilkadanya Pilbub ya 2005. Pilbub itu pada waktu itu Panwasnya juga masih sama ya, masih ya beliau-beliau yang kita sebutkan tadi masih sama 2005. Kemudian 2009 berarti kan 2008 itu Pilgub ya. Itu Panwasnya masih Pilgub itu rekrutmen kembali kayaknya. Karena
kan ad hoc kayak bubar ya, itu rekrutmen kembali itu udah ada pergantian kayaknya waktu itu sudah bukan Pak Tony dan kawan-kawan lagi, bukan. Udah ada lagi kayaknya. Sudah ada. Ingat dengan itu siapanya gitu? Untuk Panwas Cup-nya enggak begitu Mas ya. Betul ingat ya? Iya. Yang untuk yang Pilgub 2014 ya, itu. Betul. Oh iya. Kemudian untuk Pilgub 2015 berarti kan ini 2010. Kan? 2010 ya. Oh iya, Pilgub 2010 itu. Betul. Berarti Panwasnya masih sama atau sudah berubah? Lain lagi. Lain lagi. Ya. Kemudian juga 2015 juga berubah lagi ya. Untuk Pak Kos melihat Panwas Kabupaten Sukoharjo pada saat itu ya, Pak sebagai pertama juga ketua sekaligus anggota KPU melihat Panwas pada saat itu bagaimana Pak? Panwas terutama khususnya Panwas Kabupaten Sukoharjo. Iya, Panwas saat itu kan karena sifatnya ad hoc, kerja pada saat pelaksanaan pemilu saja atau pilihan saja waktu itu. Jadi kita ketemu ya pada saat event-event kegiatan itu saja. Pertama itu. Yang kedua terkait dengan tugas pokok fungsi tidak seperti Panwas yang sekarang karena memang sudah terperinci dalam undang-undang. Pada saat ad hoc itu kan memang tugas pokoknya adalah pengawasan, lebih banyak kepada pengawasan. Nah baik itu pencegahan, penindakan dan sebagainya. Nah karena saat itu memang Panwas hanya merekomendasikan saja pada saat itu apabila ada pelanggaran-pelanggaran. Jadi sistemnya masih bersifat rekomendasi kepada KPU ya, gitu kan ya. Ya. Artinya belum mempunyai kewenangan untuk menindak atau memberi sanksi gitu ya. Kemudian pada saat Pak Pus di KPU, apakah komunikasi dengan Panwaskap berlangsung baik atau ada kendala begitu Pak? Iya, pada saat itu memang karena tugasnya itu kan Panwas itu juga dibatasi waktu. Durasinya juga mepet sekali. Tentunya kami selaku lembaga yang mandiri, tetap dan mandiri, dalam hal ini tidak serta-merta hanya sekedar menjalankan tugas dan kewajiban antara sama penyelenggara, bukan. Tapi di sini kami selaku KPU tentunya sangat berharap sekali pada teman-teman Panwas pada saat itu. Tentunya pengawasan dan juga motivasi mereka untuk mengawasi juga rekomendasi yang mereka berikan pada KPU itu betul-betul bagus, rekomendasinya bagus dan juga kita komunikasinya juga bagus. Khususnya apa? Khususnya dalam rangka mencari solusi apabila ada permasalahan di lapangan. Ini kita lebih banyak berbicara terkait dengan masalah-masalah permasalahan. Teman-teman Panwas kan lebih care terkait masalah itu. Nah, tentunya kami selaku KPU yang nantinya juga mendapatkan rekomendasi dari teman-teman Panwas, sudah ada komunikasi lebih awal itu lebih enak. Jadi jalinan kita itu memang sudah tertata lebih baik sehingga apabila ada permasalahan penyelesaiannya juga lebih. Jadi pada saat itu memang sudah berkomunikasi dengan Panwas pada saat itu ya. Kemudian model komunikasinya itu misalnya bagaimana Pak? Apakah misalnya ada permasalahan kemudian berkumpul bersama untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau Panwas pada saat itu kemudian sebelum mengeluarkan rekomendasi itu komunikasi dengan salah satu atau satu dua dari pengurus atau komisioner KPU gitu? Ya tentunya kalau metode komunikasi di secara formal ini memang kami pada saat tugas itu kita sering komunikasi diskusi. Apabila ada permasalahan, tapi non formal di luar pada saat pulang kerja malam atau apa itu kita keluar bareng mana makan bersama, terus ngomong-ngomong, oh ini ada masalah di TPS sana, ini besok saya rekomendasikan untuk diadakan ulang. Nah ini kita sudah antisipasi dulu. Dari situlah terjalin hubungan komunikasi yang memang secara tidak langsung sangat membantu bagi kami, karena kami tidak serta-merta mengetahui. Tapi teman-teman Panwas itu sudah lebih dahulu menyampaikan secara non formal pada saat pertemuan-pertemuan di lapangan kan gitu loh. Nah, sehingga pada saat klik ada masalah, ada penyelesaiannya. Oh ini di Polokarta TPS sekian ada pelanggaran ini dan sebagainya itu kita sudah tahu. Artinya apa? Sudah terjalin komunikasi bahwa ada permasalahan ini yang akan saya rekomendasikan pada KPU untuk ditindaklanjuti.
Dari situlah jalinan komunikasi itu memang terus berjalan antara kami selaku penyelenggara pemilu teknis dan teman-teman di Panwas selaku tim pengawasan di lapangan. Tentunya kita harus seiring. Jadi pada saat itu memang dari Panwas sudah memberi semacam warning ya, betul. Bahwa ada potensi terjadi pelanggaran di titik ini. Kemudian dikomunikasikan secara informal dengan KPU terkait dengan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut, gitu nih Pak. Ya, dari betul. Kemudian Pak Kus, ini Pak Kuswanto ini sebutannya Pak Kus, gitu, sahabat Bawaslu, gitu. Jadi memang kadang saya nyebutnya Mas Kus, kadang Dan Kus. Jadi ya tergantung kondisi dan situasi. Jadi gini Pak, pada saat itu peristiwa menarik apa yang benar-benar melibatkan Panwas Sukoharjo dengan KPU sih? Yang paling menarik menurut Pak Gus, kenangannya Pak Gus itu? Ada ini terkait pekerjaan, dinamika di lapangan. Ya, keberpihakan dari penyelenggara pemilu khususnya dari kami, KPU khususnya dengan perangkat di bawah ada PPK, ada PPS, ada KPPS. Nah, teman-teman di tingkat lapangan ini kan tidak tertutup kemungkinan dan kita tidak menutup mata. Itu banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu. Sehingga mereka melakukan perbuatan yang tidak terpuji dalam konteks di sini. Mereka berani merubah atau mencurangi atau merusak surat suara atau hasil suara atau hasil pemilihan yang akhirnya oleh teman-teman Panwas itu mau tidak mau harus dilakukan pencoblosan ulang atau dilakukan PSU ya untuk lakukan apa istilahnya untuk pilihan ulang yang direkomendasikan dari teman-teman Panwaslu saat itu. Nah, dari situlah pagi siang malam kita standby di lokasi di lapangan, teman-teman juga ada di situ, bahkan teman-teman dari Bawaslu Provinsi juga turun. Pada saat itu ketuanya Pak Aban. Masih Pak Aban ya. Nah, itu langsung turun ke lapangan malam itu sampai disiapkan seluruh surat suaranya, mekanisme coblosannya yang melibatkan dua unsur KPU dan Panwas. Semua ada di situ. Disaksikan langsung oleh masyarakat, pilihan lagi, coblosan lagi di TPS itu. Nah, semua akhirnya berjalan baik antara KPU dan Panwaslu. Tidak ada bahasa istilahnya kok merasa itu, justru kita senang. Dengan proses inilah sebenarnya kita tahu demokrasi yang kita kadang-kadang itu ternyata juga banyak disalahgunakan. Teman-teman Panwas yang tahu, teman-teman Panwas yang mengetahui akhirnya harus merekomendasikan. Dan kita harus melaksanakan. Karena tugas KPU adalah melaksanakan rekomendasi. Ya, betul. Itu dari teman-teman Panwas. Kan itu. Nah, dari situlah jalinan komunikasi yang erat antara KPU dan Panwas sesama penyelenggara ini terus baik zaman dulu sampai sekarang yang sama-sama menjadi penyelenggara yang tetap dan mandiri di situ. Ya. Kalau boleh tahu itu kejadian di mana ya Pak Kesi? Itu kejadian pada saat di Mojolaban kalau nggak salah. Di Mojolaban ya. Iya, Pada di, waktu di TPS Wirun kalau nggak salah. Pada waktu itu kontestasi nomor ya Pak? Iya, pada saat itu memang Pilpres atau Pilpres ya? Pilpres kalau nggak salah. Iya, Pilpres. Jadi pada saat itu memang banyak sekali teman-teman dari KPPS itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak penguasa untuk berbuat curang mendukung salah satu dengan cara tadi merusak surat suara maupun hasil yang dicoblos dari pemilih itu dirusak pada saat di TPS. Nah, inilah yang perbuatan tidak terpuji. Ya, tentunya teman-teman penyelenggara itu sikap. Ya, tidak ada istilah sakit hati, tidak ada istilah itu yang saya senang. Karena apa, mereka langsung siap gerak semua. Dan KPU juga langsung siap untuk melaksanakan. Karena dengan seperti itu tidak ada masalah. Meskipun sebelumnya kalau yang informasi yang saya dengar itu ya sempat agak hangat gitu ya, panas dengan itu ya. Tidak aja hangat ya panas ya. Panas biasa. Karena memang di lapangan itu fenomenanya ya seperti itu. Ya. Tapi faktanya kan juga hasilnya bagus. Semua mengakui pada saat itu. Hasilnya juga sesuai dengan keinginan pemilih yang sebenarnya. Sehingga pada saat itu pun juga diproses juga penyelenggara kami juga mendapat sanksi pidana pada saat itu. Artinya apa?
Dari sinilah kita harus memetik pelajaran terkait dengan sebagai penyelenggara yang on the track. Sesuai dengan peraturan itu. Betul. Jadi pada saat itu memang ada itu ya Pak ya, ada PS pada Pilpres itu nggih, Pilpres tahun berapa itu Pak? Itu Pilpres 2013 apa 2000 berapa ya? Atau 2014 berarti ya Pak? Iya, 2014 kayaknya. Ya. Berarti di situ juga ada PSU, kemudian juga ada penyelenggara pemilu yang kena sanksi pidana berarti. Iya, gitu ya. Berarti iya. double anu iya, ini berarti double sanksi. Terkesan gitu. sekali pada saat iya. Yang memang harus seperti itu. Ya. Karena itu memang dia sudah menyalahi sumpah janjinya kata seperti itu. Hal menarik lainnya Pak terkait dengan yang jenengan alami bersama Panwas? Iya, banyak sih. Jadi kami ini fenomena dengan sesama penyelenggara ini memang tidak banyak mungkin dilalui sama penyelenggara yang antara KPU dan Bawaslu khususnya, antara KPU dan Bawaslu baik dulu zaman Pak Tony, dulu zaman Pak apa itu wartawan Pak Sidik apa Pak Tarmin, Pak Tarmin itu juga Pak Tony, Pak Tarmin, terus Pak Bakti, ya Bakti, iya Pak Bakti waktu itu, bahkan sampai Pak Bambang pada saat sekarang dan lain-lain ini. Kebetulan 3 generasi ini kami mengalami semua. Dan generasi pertama yang memang rata-rata itu dari sisi aturan main itu belum ada mainstream undang-undang yang memayungi secara langsung, dalam artian itu supaya pengawasan seperti itu sebagainya. Terus ada lagi Pak Presiden yang sudah mulai masuk ranah pada istilahnya aturan-aturan yang sudah mulai dibikin oleh Bawaslu RI pada saat itu, dan sekarang sama Pak Bambang ini. Nah, 3 komponen ini kami kebetulan memang ada jalinan-jalinan khusus di luar, sehingga tidak hanya monoton nyambut gawe di kantor, atau kerja bukan hanya masalah kue Bawaslu, aku KPU, kue Panwaslu, aku KPU, bukan itu. Tetapi pada saat selesai kantoran ya kita ayo kemana diskusi terkait dengan apa yang besok kira-kira mau dilaksanakan penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Ini kita menarik untuk kita ikuti selama ini, hingga akhirnya kesan saya sampai sekarang kunci dari permasalahan yang ada itu sebenarnya bisa diantisipasi lebih awal. Kalau masing-masing penyelenggara itu mau mendudukkan porsinya sesuai dengan tugas pokok fungsinya di institusinya masing-masing. Ini kunci. Jadi makanya kemarin pada saat penyelenggaraan itu, alhamdulillah antara kami teman-teman KPU dan juga teman-teman di Panwaslu maupun Bawaslu yang sekarang ini, komunikasi maupun jalinan hubungan terkait dengan pekerjaan dan juga yang lain sampai rekomendasi itu sudah tertata baik. Hasilnya pun juga insya Allah dilaksanakan dengan baik. Bahkan KPU itu kalau tidak dapat rekomendasi itu rasanya kok malah kurang. Kenapa? Karena merasa bahwa apa sudah benar. Kan begitu. Karena begitu dapat rekomendasi berarti ada warga yang ada keliruan. Segera kita benahi. Kan gitu terus. Jadi sebenarnya kunci biar terjalin satu persamaan persepsi gitu, antaranya KPU sebagai penyelenggara teknis dan juga lembaga pengawas sebagai pengawas ya, itu adalah komunikasi. Intinya kan seperti itu. Seperti yang jenengan sampaikan tadi bahwa jenengan selalu membangun komunikasi dengan semua pihak termasuk juga dengan Panwas gitu. Artinya bahwa dari komunikasi itu jenengan mungkin nanti akan ditemukan bahwa ada potensi-potensi masalah yang akan segera diantisipasi gitu. Bahkan jenengan mengatakan bahwa kami itu butuh rekomendasi kan seperti pada saat itu. Artinya dari rekomendasi itu berarti pihak KPU menyadari bahwa ada yang masih kurang benar di sini. Yang harus segera dibenahi sehingga tidak akan timbul permasalahan yang lebih besar di belakangnya kan seperti itu. Pak Kos sekarang tinggalnya di mana Pak? Saya di Jombor Permai. Jombor Permai ya? Timur kampus Uniped. Oh gitu.
setelah jenengan pensiun dari penyelenggara sekarang bukannya no. Saya mengatakan pensiun itu sementara. Kembali ke advokat lagi. Ya, kembali ke Habitatawa itu ya. Sebagai seorang pengacara. Jadi beliau itu sebagai seorang pengacara gitu, waduh gitu. Jadi mungkin juga pas harus cocok di penyelenggara kita bermain-main dengan hukum gitu. Iya. Jadi memang sebenarnya menarik ya antara lembaga jenengan dulu di KPU sebagai anggota pernah, sebagai ketua pernah, kemudian sekarang bermain-main di hukum juga itu. Saya kira tidak pensiun itu Pak ya. Artinya justru malah mengembangkan sayap kan, tidak hanya di hukum pemilu aja tapi lebih kepada hukum yang lain-lainnya kan seperti kita itu. Kita kan harus bergerak, terus bergerak. Harus selalu tumbuh ya. Bergerak, mencari ilmu yang lain yang kira-kira itu bermanfaat nantinya seperti apa. Karena apa? Kalau tidak seperti itu, justru kita nanti nggak banyak wawasan. Betul. Banyak teman. Semakin banyak kita tahu, semakin kita merasa bodoh itu kan juga bisa. Gitu. Untuk rencana ke depan Pak, apakah juga masih ada minat untuk mendaftar lagi di penyelenggara lagi? Ya, tahun 2022 ini kan ada ya? Kita ini sebenarnya kan hidup sudah 15 tahun berkarir di lembaga penyelenggaraan itu rasanya tidak ada otak pikiran lain selain itu sebenarnya. Sebenarnya sudah tersetting itu ya? Sudah terpola prinsip kehidupan maupun terpola mekanisme kerjaku ya modelnya seperti ini penyelenggaraan. Maka sampai sekarang pun kita juga bukan antipati dengan partai politik maupun yang lain itu bukan, tapi kami lebih condong menghindari untuk masuk ke partai karena roh kami memang penyelenggara. Jadi masih ada kemungkinan jenengan akan mendaftar lagi di penyelenggara baik itu mungkin naik tingkat ke tingkat provinsi. Ya Allah nanti akan menentukan ya. Jadi pertama tuh, yang kedua kita nggak mendahului sesuatu. Tapi kita ini kan hanya berikhtiar. Ada nggak peluang yang kira-kira ini? Kalau nggak jangan dipaksakan. Karena sekali lagi masuk di lembaga penyelenggara ini bukan hanya sekedar masuk. Tapi kita juga harus tahu potensi diri kita itu, kemampuan kita sendiri dalam hal penyelenggaraan pemilu, dan juga potensi diri kita terhadap hal yang lain. Hal yang lain apa? Satu, terkait dengan jaringan maupun kultur yang ada di situ. Memungkinkan tidak? Nah kan itu. Nah ini yang harus kita selami, karena kan bukan hanya sekedar daftar. Karena lowongan daftar, tidak bisa seperti itu. Jadi memang istilahnya kita harus introspeksi. Artinya dalam bahasa tanda kutip kita harus ukur baju gitu ya Pak Kus ya. Betul. Ini yang terakhir Pak Kus ya, terkait dengan harapan jenengan sebagai senior penyelenggara meskipun sekarang sudah tidak di penyelenggara lagi terhadap Bawaslu, terutama di sini kan sudah mulai Bawaslu itu. Bawaslu ke depannya seperti apa? Kritik boleh juga Pak gitu Pak. Ya, sebenarnya banyak sih teman-teman Bawaslu ini istilahnya harus lebih banyak terobosan maupun gebrakan terkait dengan rekomendasi dan juga pengawasan yang memang sebenarnya tidak tutup mata, banyak sekali sih di pelanggaran pada saat pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, baik itu pileg, pilpres maupun pilkada. Nah, on the track aja, nggak perlu memikirkan penguasa. Nggak perlu memikirkan kok ini sana berat dengan ini, nggak perlu. Karena yang saya lihat selama ini teman-teman Bawaslu sudah masuk ke ranah on the track. Tapi harapan saya ke depan lebih ditingkatkan, sehingga teman-teman penyelenggara pemilu yang lain dalam konteks di sini KPU sebagai tenaga teknis pelaksanaannya itu lebih dimudahkan lagi dengan adanya action dari teman-teman Panwas Bawaslu ini, dengan setiap hari, setiap detik, setiap menit memberikan masukan, memberikan sesuatu yang kira-kira itu ini nggak benar, sampaikan. KPU yakinlah dengan senang hati akan segera menindaklanjuti. Karena apa? Jalinan inilah sebenarnya antara Bawaslu yang sudah permanen dan bidang ini yang the track-nya sudah luar biasa terkait dengan penyelenggaraan pengawasan ini, tingkatkan lagi untuk kedepannya agar KPU penyelenggaraan teknis ini tidak terlena.
Nah, karena yang disasar bukan Panwas, yang disasar itu KPU, BPK, PPS, KPPS. Yang disasar dalam apa? Dalam oknum-oknum peserta pemilu, baik itu partai politik, baik itu caleg maupun calon. Calon sini calon peserta pemilu, baik itu pilek, baik itu pilgub, baik itu pilih gubernur, baik pilpres. Yang disasar tadi siapa? Baik KPPS, BPS maupun PPK sampai KPU-nya. Bahwa seorang mungkin paling-paling bawahnya diapain? Makasih, malah paling-paling. Nah, makanya saya ngatur ke depan saya berharap Bawaslu benar-benar menjadi taringnya lebih ditancapkan lagi, lebih digarangkan lagi untuk mengawasi. Yakinlah bahwa penyelenggara pemilu KPU itu akan dengan senang hati. Dengan senang hati. Karena KPU tidak punya mata-mata di bawah sehingga kira-kira aku salah ini menengai. Nek perlu malah melinggir, dilewati. Nah dengan adanya teman-teman Bawaslu itu diungkap di atas, ini pelanggaran tidak lanjuti. Ini yang terima kasih masukannya itu. Ini menjadi satu hal yang sangat penting buat kami ya. Artinya bahwa ya kami menyadari sih memang masih banyak kelemahan yang memang harus kami sebagai Bawaslu itu perbaiki. Nah itu masukan dari Pak Agus itu sesuatu obat buat kami juga ya. Jadi insya Allah nanti juga tetap kami akan berusaha meningkatkan kapasitas sebagai seorang pengawas dan juga meningkatkan komunikasi dengan teman-teman KPU karena memang kami dengan KPU itu sebenarnya bukan Tom dan Jerry tapi sebagai satu lembaga atau dua lembaga yang mempunyai visi yang sama sebenarnya bagaimana menjadikan demokrasi yang lebih yang berkualitas dan bermartabat sebenarnya. Mungkin itu cukup Pak Kus terkait dengan sharing pengalamannya. Terima kasih sekali sudah hadir di kantor Bawaslu yang seperti ini dan juga sudah melonggarkan waktu jenengan yang sangat sibuk sekali. Apalagi ini kan tadi juga habis sidang ya Pak ya. Habis sidang terus sarapan dulu makan siang di Japat Jazz. Ya, yang pasti kami ucapkan terima kasih sekali Pak Kus. Semoga kedepannya kita dapat bertemu lagi mungkin dalam momen ataupun event yang berbeda. Terima kasih ya Pak. Demikian sahabat Bawaslu, interview atau wawancara kami dengan Bapak Kuswanto SHMH. Beliau adalah penyelenggara senior di Kabupaten, penyelenggara pemilu di Sukoharjo sudah cukup senior karena hanya beliau yang sudah sampai 3 periode ya Pak ya, atau kelas 3 kalau istilah KPU-nya ya. Jadi memang banyak sekali informasi-informasi yang beliau sampaikan dan juga masukan-masukan tadi yang menurut kami itu sangat bagus sekali yang itu akan akan memacu kami untuk berbuat yang lebih baik lagi demi demokrasi yang lebih berkualitas dan bermartabat. Demikian wawancara pada siang hari ini bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Merdeka.